Halo Pak Anggit dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang proses penyaringan darah dan juga pembentukan urin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalum Jonathan Prastyo. Saya dari 11F nomor absen 9. Jadi yang pertama itu kita harus pelajari dulu ya, tujuannya apa sih, kenapa kita harus menyaring darah kita. Nah, jadi itu kita harus menyaring darah kita itu supaya kurang lebih darah kita itu tidak beracun ya. Darah kita tuh tidak bersih langsung gitu, langsung dari jantung langsung bersih gitu ya. Nah, melainkan darah kita itu mengandung banyak nutrisi-nutrisi kayak glukosa, garam, urea, dan lain sebagainya yang terbawa bersama darah di pembuluh darahnya itu. Nah, darahnya yang mengandung nutrisi-nutrisi ini kan tidak semua nutrisinya itu dipakai ya. Jadi mungkin ada nutrisi yang bisa mengendap dan malah membahayakan tubuh kita. Nah, itulah kenapa Tuhan menciptakan kita dengan sepasang ginjal. Ginjal di sini tugasnya untuk semacam membersihkan atau menyaring darah kita supaya nanti ketika darah masuk ginjal dan keluar ginjal nanti bisa lebih bersih kondisinya daripada yang sebelumnya. Nah, darah yang bersih ini bisa lebih menyehatkan tubuh. Darah yang bersih ini bisa kayak lebih membawa banyak nutrisi di dalamnya. Jadi misal darahku kan membawa oksigen, air, dan juga garam. Mungkin sel-sel di tubuh kita sudah kebanyakan garam dan tidak butuh garam lagi. Garamnya ini bisa dibuang pas di proses ginjalnya ini supaya membuat ruang lagi untuk nutrisi-nutrisi yang lebih berguna seperti oksigen ataupun glukosa. Nah, prosesnya gimana? Simak berikut ini. Jadi yang pertama itu prosesnya namanya filtrasi. Jadi di ginjal itu dimasuki oleh pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya namanya arteri renalis. Nah, setelah di arteri renalis itu di ginjal ada berjuta-juta unit namanya nefron. Nah, nefronnya ini itu bertugas sebagai kayak yang menyaring darahnya itu. Nah, jadi itu arteri renalis itu akan bercabang menjadi banyak sekali pembuluh darah, nama pembuluh darah kapiler. Nah, setelah dari kapiler ini akan mengerucut lagi menjadi pembuluh darah vena atau balik ke jantung lagi dalam kondisi mengangkut darah yang lebih bersih dari arteri. Nah, jadi darah yang masih kotor itu di di arteri renalis, dan darah yang sudah bersih nanti akan kembalikan ke tubuh lagi di pembuluh darah vena renalis. Nah, jadi yang pertama itu filtrasi ya. Nah, jadi setelah pembuluh darahnya masuk di ginjal akan ke glomerulus. Glomerulus itu salah satu bagian nefron. Glomerulus. Nah, kemudian di glomerulus ini akan terjadi proses namanya filtrasi. Nah, filtrasi itu gimana? Filtrasi itu gini. Jadi darah kita kan mengandung banyak nutrisi ya. Zat-zat kayak glukosa, air, asam amino, garam, urea. Nah, zat-zat ini yang sekiranya tidak terpakai oleh tubuh akan diangkut atau istilahnya disaring oleh glomerulus, sehingga partikel zat-zat yang kecil-kecil akan terbawa di glomerulus dan diteruskan oleh nefron. Nah, nantinya zat-zat yang kecil ini nantinya akan dibuang, tapi sebelum dibuang akan ada beberapa proses lagi sebelum kita sampai situ. Nah, jadi kan tadi yang udah disaring oleh glomerulus akan hanyut lagi ya. Sementara yang di kapiler ini, yang dari renalis ke kapiler, nah itu zat-zat besarnya masih stay gitu, masih ada di sana. Dan setelah dari kapiler dan glomerulus ini akan selesai proses filtrasinya. Tapi setelah itu ada proses lagi, namanya yaitu adalah proses reabsorpsi. Nah, reabsorpsi sendiri itu adalah proses di mana penyaringan kembali istilahnya. Kayak bukan penyaringan kembali, apa ya? Penyerapan kembali. Nah, mungkin dari
tubuh kita kan sudah menyaring tadi ya zat-zat kecil seperti glukosa, air, dan asam amino. Nah, mungkin tubuh kita kayak salah nyaring gitu ya. Itu kan emang dia nyaring dulu, pokoknya kesaring semua gitu, kesaring semua yang kecil. Nah, jika sekiranya tubuh kita memerlukan asupan glukosa yang lebih lagi, di proses reabsorpsi ini akan diserap kembali oleh tubuh dan dikembalikan lagi ke kapilernya. Nah, kan tadi kalau udah di kapiler, nanti ke vena, dan nanti balik ke tubuh lagi. Misal tubuhnya kita perlu glukosa lagi, nah di reabsorpsi ini akan diserap kembali glukosa yang tadinya sudah disaring dan sudah ada di glomerulus. Tapi sekarang udah nggak di glomerulus sih, sekarang udah di bagian beda lagi, namanya tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal nantinya akan terjadi proses ini reabsorpsi, dan akan tubuh kita akan menyerap kembali sekiranya zat-zat yang masih berguna atau masih bisa digunakan kembali oleh tubuh kita. Nah, jadi tadi kan habis filtrasi itu reabsorpsi ya. Jadi ada dua proses. Nah, sebenarnya tuh ada nama urinnya ya. Nama urin kayak cairan yang disaring oleh filtrasi tadi ada namanya, yaitu urin primer. Nah, urin primer ini akan ke reabsorpsi akan ke tubulus contortus proximal dan akan menjadi urin sekunder. Jadi awalnya itu pembuluh darah renalis, arteri renalis, terus glomerulus akan difiltrasi menjadi urin primer, dan urin primer akan ke tubulus contortus proximal di nefron menjadi urin sekunder. Nah, setelah itu ada apa? Ada augmentasi. Augmentasi ini berguna untuk, tadi kan sudah aku bilang ya, kalau yang disaring oleh glomerulus difiltrasi tadi itu cuman zat-zat yang kecil ukurannya. Nah, sementara zat-zat yang besar yang kayak kalsium dan lain-lain sebagainya, kalsium sama apa lagi yang besar, protein, tapi protein nggak ada di urin. Ya, pokoknya zat-zat besar yang berlebihan di tubuh kita akan ditambahkan dari kapiler masuk ke nefronnya. Nah, jadi ini kayak kebalikannya dari reabsorpsi. Kalau reabsorpsi kan dari nefron ke kapiler. Nah, kalau augmentasi itu dari kapiler ke nefron. Bedanya augmentasi itu yang zat berbahaya dari kapiler ke nefron. Sementara kalau reabsorpsi, zat yang masih bisa dipakai dari nefron kembali ke kapiler. Gitu. Nah, habis dari augmentasi ini akan menjadi urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini yang nantinya akan yang kita lihat sehari-hari. Kalau kita pipis, kita ke toilet, nah itu adalah urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya ini kayak urin akhirnya lah ya, urin yang udah final, urin yang udah terisi dengan zat-zat beracun yang sekiranya ingin dikeluarkan oleh tubuh kita. Kan kita tadi dari awal tadi kan tujuannya kita untuk mengeluarkan zat-zat beracun supaya darah kita tidak kotor. Nah, jadi setelah kita selesai dengan augmentasi, nantinya akan ditampung di uretra dan akan dikeluarkan sebagai urin ke dunia luar, dan itu namanya ekskresi ya. Ekskresinya bernama urin. Produk ekskresinya bernama urin. Nah, jadi itu tujuan utamanya kan penyaringan darah, dan hasil utama dari penyaringan darah ini adalah darah yang bersih. Jadi kita kembali ke tubuh kitanya itu dengan apa? Kembali ke tubuhnya kita lagi, yang tadi vena renalis itu kembali ke tubuh kita dengan membawa darah yang bersih atau tidak ada zat-zat beracunnya. Nah, sementara hasil sampingnya itu adalah urin itu. Urin adalah kayak produk samping lah. Produk samping yang berisi dengan zat-zat beracun yang dikeluarkan oleh tubuh kita gitu. Baik teman-teman, jadi mungkin kalau kalian masih bingung dengan penjelasan saya tadi, mungkin dengan saya kaitkan dengan peribahasa dan saya praktikkan nanti, kalian mungkin bisa lebih memahami lagi
apa sih filtrasi dan reabsorpsi dan augmentasi. Nah, jadi untuk peribahasanya akan saya kaitkan ke sebuah peribahasa, yaitu buang yang keruh, ambil yang jernih. Nah, maksud dari peribahasa ini adalah yang baik dari suatu hal kita ambil sepenuhnya, dan yang buruk dari suatu hal kita jauhi atau kita hindari sepenuhnya. Nah, jadi ini sangat berhubungan dengan reabsorpsi tadi. Nah, reabsorpsi kan sebisa mungkin tidak ada zat bagus atau zat yang bermanfaat untuk tubuh kita yang terbuang. Jadi reabsorpsi akan mengambil yang jernih dalam kasus ini. Nah, dan yang keruh akan dibuang di augmentasi, karena semua yang keruh akan dibuang dan dibuang sejauh-jauhnya. Atau di kasus ini yang keruh akan dibuang dan dijauhkan gitu. Itu sih untuk peribahasanya, dan selanjutnya akan dipraktekkan. Akan saya praktekkan. Ya, oke. Ya, oke teman-teman. Jadi ini aku ada saringan, ada baskom plastik lah. Terus ini aku ada gelas air. Nah, sini aku mau aku mau mempraktekkan kayak apa? Ya ngasih kalian gambaran aja, gambaran kasarnya aja. Bagaimana caranya terjadi filtrasi di glomerulus? Ya di glomerulus saja lah ya. Kalau ya reabsorpsi mungkin agak susah. Nah, jadi di air ini udah ada beberapa keping coklat. Nah, jadi kalau kita anggap aja ini airnya sebagai arteri renalis ya. Arteri renalis yang membawa darah. Nah, darahnya ini ada makromolekul yang kayak protein dan lain sebagainya, yang mungkin kan zat-zatnya itu ukurannya besar. Jadi ketika melewati glomerulus tidak akan tersaring. Nah, jadi kita lihat aja di sini. Misal, nah ini airnya aku tuang. Ini anggap aja darah terus ada proteinnya dalamnya ya. Kita lihat sini, dan saringannya ini anggap aja glomerulusnya. Nah, seperti kita lihat ya. Tentu aja air yang di bawahnya tidak ada coklatnya, karena coklatnya akan tersaring di saringannya. Sementara kalau kita kembali ke analoginya tadi, ini sebagai arteri renalis yang membawa darah yang ada proteinnya ke sini, dan kemudian akan tersaring proteinnya. Proteinnya tidak akan masuk ke sini lagi, tidak akan masuk ke nefronnya gitu. Jadi yang masuk hanya zat-zat kecilnya, sementara proteinnya akan tidak tersaring dan akan melanjutkan mengalir bersama pembuluh darah lainnya dan akan nanti ke vena gitu. Jadi gitu aja sih prakteknya dari aku. Semoga kalian tambah paham dan bisa berguna untuk kalian. Jadi kalian bisa tahu alasannya kenapa kalian harus pipis tiap hari, dan kenapa darah kalian harus bersih tiap harinya, dan kenapa itu penting buat tubuh kalian. Oke, terima kasih. Ya kurang lebih gitu ya Pak Anggit dan teman-teman. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah mau menonton.